Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Silaturrahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga para santri, para siswa SMP, SMA, IT Insan Mandiri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali di dalam merenungi firman-firman Allah dalam ayat-ayat hukum, ya. Di minggu-minggu yang lalu sudah kita bahas, kita baca dan renungi ayat-ayat hukum yang berkenaan dengan salat, ya, baik tentang syarat dan rukunnya, dan juga tentang makna dari salat kita. Pada kesempatan kali ini kita akan berpindah kepada kewajiban yang lain, yang mana kewajiban ini selalu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat, yaitu kewajiban berinfak, bersedekah ataupun berzakat. Ini Allah Subhanahu wa taala di dalam perintahnya ketika memerintahkan kita salat selalu diiringi dengan perintah untuk berinfak, baik itu dalam bentuk zakat, ya, sedekah atau infak yang lebih umum. Untuk itu nanti kita akan baca dan renungi beberapa ayat Al-Quranul Karim, yang mana terlebih dahulu kita akan buka dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, riya, hasud, kibir, suudzon, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang berjasa kepada kita, juga saudara-saudaraku kita kaum mukminin wal mukminat. على هذه النية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keutamaan berinfak atau, ya, besarnya pahala infak ini. Al-Baqarah 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa besarnya pahala infak
di jalan Allah. Allah umpamakan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti satu butir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap tangkai akan menghasilkan 100 butir benih lagi. Ya, jadi 7 kali 100 jadi 700. Setiap satu butir Allah akan berikan ganjaran sampai 700 kali lipat ganda. Bukan itu saja, Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan lagi bagi mereka-mereka yang Allah kehendaki. Artinya bisa saja lebih dari 700 kali lipat ganda. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas ya, karunia-Nya dan maha mengetahui. Ini adalah fadilah, bagaimana keutamaan para orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah akan ganti 700 kali lipat ganda, bahkan lebih dari itu. Ini pahalanya begitu besar ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan ma naqasa malun min sadaqah, harta tidak akan berkurang karena disedekahkan ya. Harta tidak akan berkurang, bal yazdad, kata Nabi, bal yazdad, bahkan harta itu akan bertambah dan bertambah. Ini adalah menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memakai perhitungan manusia, pakai logikanya, kalau orang punya 100 juta, dikeluarkan 1 juta, tinggal 99 juta. Ya, tapi kalau perhitungan Allah lebih dari itu, dikeluarkan 1 juta, ya Allah akan lipat gandakan yang 1 juta itu menjadi 700 ya, kali lipat ganda. Ini fadilah bagaimana besarnya pahala orang yang berinfak, bersedekah ataupun mengeluarkan zakat. Nanti kita akan ketahui secara pembagian masing-masing dari istilah yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kewajiban infak ini selalu disandingkan dengan sholat. Seperti yang juga kita terangkan tentang sholat itu. Kenapa begitu pentingnya sholat? Karena sholat ini, ya, di dalam sholat kita ini terkandung rukun-rukun Islam yang 5. Ya, kecuali menginfakkan harta. Tapi kalau membersihkan hati termasuk dia. Kalau karena zakat itu salah satu maknanya artinya membersihkan. Kalau membersihkan hati masuk, ya, artinya sudah 5 rukun Islam itu ada di dalam sholat kita. Tapi bersedekah atau zakat enggak masuk. Infak secara harta, ya, secara mal tidak masuk di sana. Oleh karena itu kewajiban sholat selalu disandingkan dengan kewajiban untuk berinfak atau berzakat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berulang kali dalam Al-Qur'an mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuz zakah. Selalu seperti itu. Ya. Selalu disandingkan antara mendirikan sholat dengan menunaikan zakat. Karena tadi adalah demi kesempurnaannya rukun Islam, ya, yang tadi yaitu dengan dijalankannya sholat dan berinfak. Dan ini juga melambangkan 2 hubungan. Sholat adalah menggambarkan hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah, dan zakat, infak atau sedekah menggambarkan hubungan kita dengan sesama manusia. Kita diperintahkan melakukan hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, yang memberikan rizki kepada kita,
yang mengatur alam semesta ini, yang akan mengadili kita di yaumil qiyamah nanti. Kita diperintahkan untuk melakukan hablum minallah, tapi juga kita diperintahkan untuk melakukan hablum minan nas, artinya menjalin hubungan yang harmonis, yang baik dengan sesama manusia. Salah satunya dicontohkan adalah dengan berinfak. Karena dengan infak akan terjalin hubungan yang harmonis antara si kaya dengan si miskin, ya. Dengan antara si orang yang alim dengan orang yang bodoh, antara yang kuat dengan yang lemah. Terjalin hubungan yang baik karena di sana ya ada hubungan timbal balik, yaitu tolong menolong di antara mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya infak. Oleh karena itu di dalam awal surah Al-Baqarah, ciri orang-orang yang bertakwa, ya, Allah sebutkan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-muttaqin di sini disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka-mereka yang beriman dengan hal-hal yang gaib yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang gaib artinya yang tidak bisa dijangkau oleh akal, oleh indera kita. Apa itu? Tentang neraka, tentang surga, tentang adanya alam barzah, tentang hal-hal yang dahulu sebelum manusia diciptakan, dialog antara Allah dengan para malaikatnya ketika mau menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Kita kan nggak tahu, belum ada buku sejarah waktu itu, dan belum ada manusia, ya. Tapi Allah ceritakan ini hal-hal yang gaib. Ya, kita percaya karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga tentang hal-hal yang akan datang, yang akan terjadi, ya, seperti terjadinya kiamat, hancurnya alam semesta ini. Kemudian kita akan setelah meninggal kita akan berada di alam barzah, alam penantian, ya, sebelum datangnya kiamat. Setelah terjadinya kiamat, hancurnya alam semesta ini, kemudian diciptakan lagi alam yang baru, bumi yang baru dan langit-langit yang baru. Setelah itu kita dibangkitkan, kemudian kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Orang yang beriman percaya dengan hal ini, karena ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa mimma wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Ya, ini jadi ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa. Jadi di samping dia salat, dia juga berinfak. Kemudian kepada siapa infak itu, ya, diberikan? Ya, infaknya diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan para sahabat. Ya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, apa yang harus mereka infakkan? Ya. Ditanyanya, ya, nanyanya apa yang harus diinfakkan? Tapi Allah jawab, ya, sasarannya dahulu yang Allah beritahukan. Yas'alunaka madza yunfiqun, ini dalam surah Al-Baqarah 215. Ya, kan infak ini tadi saya katakan ini ada lambang hubungan baik kita dengan sesama manusia. Bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan sesama manusia dengan kita mengeluarkan infak kita. Lalu kepada siapa infak diberikan? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah. Ya, bertanya. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya. Jadi bertanya bukan hal yang dilarang. Ya, suka ada orang mengatakan jangan banyak bertanya, enggak boleh katanya.
Enggak, ya, di Al-Qur'an dicontohkan bagaimana ya sahabat-sahabat Nabi juga bertanya kepada Rasul dalam hal-hal yang mereka nggak tahu, mereka tanya. Bukan nanyanya seperti Bani Israel, ya, nanya ngeyel, seperti disuruh menyembelih ya sapi betina ketika ada peristiwa seorang mati terbunuh, pembunuhnya nggak tahu, pembunuhnya nggak ketahuan siapa yang membunuhnya. Ini orang kaya ini, ya, yang terbunuh orang kaya, ya, kebetulan nggak punya anak. Ya. Dia terbunuh, ya. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa, bagaimana nih cara kita mengetahui siapa pembunuh orang ini? Nabi Musa pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk. Ya, lalu Allah berikan petunjuk supaya mereka menyembelih. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian, kalau kalian mau tahu siapa pembunuh orang ini, sembelih seekor sapi betina. Nah, perintahnya kan simpel. Kalau menyembelih seekor sapi betina, ya nanti bisa ketahuan nih orangnya dengan nanti cara-cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberitahukan oleh Nabi Musa. Tapi ternyata mereka ngeyel nanya. Ya, sapinya seperti apa, warnanya seperti apa. Terus dicari nanya-nanya mulu, nanya di sini bukan sebenarnya bukan mau ingin tahu, tapi nanya pengen menghindar, mengelak dari perintah ini. Sebab kalau sampai terlaksana perintah ini, kebongkar siapa yang membunuhnya. Akhirnya benar kan? Ya, setelah mereka bertele-tele menanya, akhirnya ditentukan sapinya itu sapi yang kuning, sapi warnanya menarik perhatian, tidak ada cacatnya pada warnanya itu, dan juga tubuhnya tidak ada cacat, tidak pernah digunakan untuk membajak sawah ya, atau menyirami tanaman. Semuanya dijelaskan. Akhirnya dicari sampai susah ya, mencari sapi itu, tapi akhirnya ketemu. Ya, mereka nanyanya ini, nanya yang seperti ini, inilah yang nggak boleh ya. Tapi kalau kita nggak tahu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, ahlul Quran atau orang yang mengerti ya, jika kalian tidak mengetahui. Kembali kepada firman Allah di dalam Suratul Baqarah ayat 215 tadi. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepada engkau apa yang harus mereka infakkan. Allah tidak jawab ya, apa yang harus diinfakkan, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala jawab kepada sasaran infaknya, diberikan ke siapa. Ya. Karena kalau tentang macam-macamnya Allah jelaskan di ayat yang lain. Allah jawab, qul ma anfaqtum falil walidaini ma anfaqtum min khairin. Allah katakan, qul, katakanlah ya Rasulullah, ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, maka berikanlah kepada untuk kedua orang tua. Ini jadi sebelum sahabat nanti memiliki bayangan, oh nanti saya mau kalau udah tahu ini apa yang harus diinfakkan, saya akan berikan kepada si anu. Sebelum itu semuanya Allah sudah ingatkan, ma anfaqtum min khairin falil walidain. Apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, ya, dari harta, min khairin di sini, ya, dari harta adalah falil walidaini, yang pertama ditujukan adalah untuk kedua orang tua. Ini sebelum bicara tentang asnafuz zakat. Asnafuz zakat yang 8 golongan itu, ya, sebelum itu ya kita diwajibkan terlebih dahulu ya kita perhatikan orang tua kita. Mungkin kalau anak-anak sekarang ya masih diberikan oleh orang tua. Tapi nanti ketika sudah jadi orang istilahnya, sudah kerja, sudah berusaha, sudah jadi ya pejabat misalnya,
kemudian orang tuanya sudah pensiun, tidak bekerja lagi, ya. Siapa yang nanggung nafkahnya? Anaknya. Balil walidain. Maka infak kalian berikan kepada kedua orang tua. Karena orang tua adalah orang yang paling berhak, ya, kita lakukan hubungan baik. Kita diperintahkan tadi ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hablum minallah yaitu dengan kita sholat, dengan kita berzikir, dengan kita baca Al-Quran, dengan kita mentaati perintah-perintah Allah. Hablum minan nas, ya, yang paling utama dari manusia Allah sebutkan di sini adalah kepada kedua orang tua. Ya, sahabat pernah ada nanya, nah di antara kedua orang tua dua-duanya ya, di sini. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku gauli dengan baik, aku perlakukan dengan baik, aku layani dengan baik? Rasulullah bilang, ummuka, ibu kamu. Ya, karena ibu adalah yang mengandung kita, ya, selama 9 bulan dalam perutnya, kemudian melahirkan kita, kemudian menyusui kita, merawat kita sampai besar, tanpa mengharapkan apa-apa dari kita, dengan kasih sayangnya. Bangun malam merengek. Kalau yang punya adik kecil, perhatikan bagaimana susahnya orang tua merawat ibu ini, merawat anaknya. Oleh karena itu Rasulullah bilang, ummuka, ibu kamu. Tsumma man ya Rasulullah, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah masih bilang, ummuka, ibumu. Tsumma man ya Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, sampai 3 kali. Untuk menunjukkan bagaimana besarnya hak ibu, ya, terhadap kita. Ya, hak kedua orang tua umumnya, tapi lebih khusus adalah hak ibu. Kemudian yang keempat, sahabat baru bertanya lagi, tsumma man ya Rasulullah? Abuka, baru bapak kamu. Inilah orang yang harus kita perhatikan, ya. Orang yang harus kita perhatikan, dan kita jika kita berinfak, ya, sebelum orang lain adalah kedua orang tua kita. Pada saat orang tua kita butuh, biasanya orang tua nggak mau ngarepin dari anaknya, tapi ketika mereka butuh, kita yang harus perhatikan mereka. Wal aqrabin, kemudian baru kerabat dekat. Ini adalah urutannya, ya. Yang pertama adalah kedua orang tua, kemudian para kerabatnya. Kerabat itu siapa? Ya, selain kedua orang tua kita, apakah adik kita misalnya, kita sudah memiliki harta, punya kerjaan yang cukup dengan gaji yang besar, misalnya penghasilan yang besar, saudara kita nggak mampu, bantu mereka. Ya, kerabat kita, apakah saudara, keponakan, sepupu, ya, paman, itu al-aqrabin. Ya. Sedekah terhadap mereka, kata Nabi, sadaqatun al-aqrib, sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada kerabat itu memiliki 2 pahala. Pahala sedekah dapat, pahala silaturahim juga dapat. Ya. Biasanya kalau sedekah sama kerabat itu sering orang, ya, nggak akan dapat pujian lah. Dia bantu saudaranya, dia bantu adiknya, dia bantu keponakannya, dia bantu sepupunya. Biasanya, ya, mereka itu nggak akan muji-muji, enggak. Tapi kalau bantu orang lain, biar bantu kepada saudara ini, biasanya kalau bantu banyak pun kita ngasih jutaan, ya, biasa-biasa saja. Tapi kalau bantu orang lain, sedikit saja kita dipuji-puji, oh dia orang baik tuh. Padahal justru ketika ada pujian, kemudian terbersit di hati kita, wah kita, ya, merasa bangga dengan pujian kita. Hati-hati. Ya, pahala sedekah kita bisa hilang. Ya, justru pada saat, ya, kita nggak dapat pujian, malah kadang-kadang saudara itu bilang, wah dicemooh kita, ngasihnya segini sih, ya, bantunya segini.
Bahkan cemoohan seperti justru pada saat ini ya itulah makin besar pahalanya. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya punya sepupu? Ketika saya kasih dia sedekah, saya hubungkan silaturahmi kepadanya, saya datengin dia, dia malah memutuskan hubungan silaturahmi sama saya. Saya bantu dia, malah dia memusuhi saya. Bagaimana ya Rasulullah?" Rasulullah bilang, terus lakukan. Ya. Kalau dia melakukan kejahatan kepada kamu, berarti kamu malah memberikan neraka, bara api neraka buat dia. Tapi buat kamu enggak ada masalah. Ya. Justru itu adalah kebaikan yang kamu berikan. Ya. Jadi falil walidain, kemudian wal aqrabin, kerabat, wal yatama, ya, pada anak-anak yatim, wal masakin, ya, kepada orang miskin. Nah, ini anak yatim, ya, biasanya ini dia nggak diperhatikan, orang tuanya sudah meninggal, ya, dia nggak ada yang ngurus, maka ini infak kepada mereka, memperhatikan mereka, merawat mereka. Ya, kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang merawat anak yatim seperti ini nanti di surga. Rasulullah isyaratkan, dengan dua jarinya seperti ini. Maksudnya aku akan bersandingan dengan mereka yang mengasuh anak-anak yatim nanti di surga. Ya. Nah, ini prioritas berikutnya. Kemudian, nah, anak yatim ini baik anak yatim kerabat kita atau orang lain sama saja, pahalanya besar. Ya, kerabat kita misal anaknya adik kita punya anak, ya jadi keponakan kita, ya, atau sepupu kita, ya, dia ayahnya sudah meninggal, ya, nggak ada yang beri nafkah, kemudian kita bantu keponakan kita ini kan, ya, walaupun dia anak yatim tapi dia juga keponakan, maka dia pahalanya juga lebih tadi. Jadi ada dapat pahala silaturahim juga, pahala sedekah juga, ya. Ya, itu dan pahala memberikan sedekah kepada kerabat. Berikutnya wal masakin, dan orang-orang miskin. Ya, al masakin, orang-orang yang miskin, wa ibnas sabil, dan anak jalanan. Ya, atau orang di perantauan yang merantau kehabisan bekal, atau anak-anak jalanan lah, ya, anak-anak yang terlantar. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kalian lakukan kerjakan dari perbuatan yang baik, Allah Maha mengetahui. Ini, ya, kita belum nanti rincian infak macam-macamnya belum, ya, nanti di pertemuan yang akan datang. Tapi di dalam Al-Qur'an ada penjelasan tentang kita berinfak itu, ada disebut sedekah, ada disebut zakat, ya. Apa perbedaannya? Ya, ada infak, ada sedekah, ada zakat. Ya, secara kategori, ya, kalau bukan secara makna. Kalau sedekah, kalau infak artinya segala apa saja yang kalian keluarkan, ya, dari diri kalian. Infak ini sangat luas. Bisa harta, bisa juga non harta, bisa materi, bisa non materi. Ya, seorang menginfakkan pengetahuannya bisa, ya, masuk dalam infak. Kalau sedekah adalah, ya, bagian kecil dari infak. Ya, sedekah sering disebut juga infak sunnah, itu sedekah. Ya. Zakat juga kadang-kadang disebut sedekah secara nama, sebab arti sedekah itu adalah merupakan pembuktian. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka shadaqatan sebagai bukti atas keimanan mereka. Nah, ini maksudnya yang suruh ambil ini bukan sedekah sunat, nggak boleh seorang penguasa, ya, mengambil harta seorang ini kan biar disedekah, enggak boleh kalau sedekah sunat.
Ini adalah maksudnya adalah sedekah yang wajib, yaitu maksudnya zakat. Ya. Tapi sedekah secara umum itu mencakup semuanya, baik zakat ataupun sedekah sunnah yang bukan wajib. Itu kategori sedekah. Nah, kategori yang paling rendah lagi adalah disebutnya zakat. Nah, kalau antum sudah belajar tentunya belajar matematik, himpunan. Nah, kategorinya seperti itu. Mau tahu perbedaan infak, sedekah dengan zakat seperti ini. Infak adalah kalau himpunan kan himpunan terbesarnya adalah infak. Ya, infak adalah himpunan terbesarnya. Kemudian himpunan yang lebih kecil sedekah. Himpunan yang lebih kecil lagi zakat. Jadi zakat itu himpunan yang terkecil. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah sesuatu yang wajib, ini wajib. Ya, kalau ini infak ini mencakup wajib dan sunnah juga. Ya, sedekah atau yang lainnya. Wakaf termasuk di infak juga ya. Tapi kalau zakat ini spesifik. Oleh karena itu definisi dari zakat adalah malun maksus. Apa itu zakat secara istilah? Kalau secara bahasa itu arti zakat bertumbuh ya, dan bersih. Az-zakatu an-numu wa taharah. Arti zakat secara bahasa artinya bertambah, bersih ya, bertambah dan bersih ya, itu arti zakat secara bahasa. Tapi secara istilah adalah malun maksus. Zakat itu adalah harta yang khusus ala qadrin mahsus, menurut kadar yang khusus, fi waktin maksus, di waktu yang khusus, wa yusrafu ala asnafin maksusah, dan dibagikan kepada golongan-golongan yang khusus. Itu zakat ya. Jadi spesifik sekali. Yaitu disebutkan malun maksus artinya harta yang khusus. Enggak semua harta dizakatkan. Harta yang khusus. Ada nanti kategorinya. Ya, enggak semua harta. Seorang punya rumah, satu rumah yang dia tinggalin, wajib zakat enggak? Enggak. Tapi kalau dia punya rumah kontrakan, nah itu yang itu dizakatin, rumah yang tinggal enggak. Dia punya kendaraan buat dia kerja satu, wajib zakat enggak? Enggak. Tapi ketika dia punya ya, kendaraan disewakan, nah itu wajib nanti zakatnya. Atau lebih dari satu di luar kebutuhan dia, itu nanti wajib dizakat. Jadi hartanya tertentu. Nah, harta apa saja nanti kita jelaskan di pertemuan yang berikut. Jadi zakat ini kategori hartanya ditentukan, kemudian kadarnya ditentukan, berapa sih harus dikeluarkan, kemudian batas minimalnya nisabnya berapa sih, nah itu ditentukan ya. Lain kalau infak, kita infak misalnya mau sedekah, infak di masjid, infak di apa, ngasih orang sedekah, nggak ada batasnya kan, itu cuma punya berapa juga ya silahkan kasih, nggak ada batasnya. Tapi kalau zakat ada ketentuannya ya, jadi ada kadar tertentu. Kemudian fi waktin mahsus, ada waktu tertentu. Ada yang setahun sekali baru dikeluarkan zakatnya. Ada yang pada saat panen ya, pada saat panen baru dikeluarkan, atau pada saat dia mendapatkan rezeki, mendapatkan gaji baru dikeluarkan, seperti itu. Jadi ada waktunya. Kemudian juga dan diserahkan kepada golongan-golongan tertentu. Ya, diserahkannya kepada golongan-golongan tertentu, yaitu ada yang disebut dengan dalam Al-Quran al-asnafus tsamaniyah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wa fir riqab, dan seterusnya. Ada 8 golongan yang diperintahkan untuk dibagikan zakat kepada mereka. Jadi zakat makanya dia itu kategorinya paling kecil. Ya, dan ini juga zakat ini sebenarnya kalau orang dagang itu, kalau dia baru ngeluarin zakat, dia baru BEP namanya, baru break even point, baru balik modal. Jadi jangan bangga orang kalau udah ngeluarin zakat. Nah, itu sebenarnya harta fakir miskin itu yang dikeluarkan dari harta kita. Itu jatah mereka. Ya.
Ibarat kita ya kalau ujian itu, ujian kalau nilai minimum kalau lulus berapa? Angka berapa kalau dari 100? Angka kelulusan berapa? 60. Ya. Misalnya 60. Dapat 60. Nah, kalau kita ngeluarin zakat kita baru nilainya 60. Jadi kalau kita mau lebih dari itu ya harus selain zakat, ada sedekah, ada infak, ada apa nah seperti itu. Itu kategori infak ya secara macamnya ya. Macam-macam infak secara kategori seperti itu. Jadi yang himpunan terbesarnya adalah infak, kemudian yang lebih kecil sedekah ya. Sedekah ada sedekah sunnah, kan ada senyum pun kamu di hadapan saudara kamu itu sedekah. Itu maksud karena sedekah itu lebih luas dari zakat. Kalau zakat sudah hartanya tertentu, waktunya tertentu, kadarnya tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Itu kalau zakatnya. Tapi kalau sedekah lebih luas lagi maknanya, infak yang lebih luas lagi. Paling besar adalah infak. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan lagi lebih spesifik, lebih jelas dari Al-Quran Al-Karim dan juga dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga antum bisa ya paham semuanya insya Allah dalam masalah zakat, infak dan sedekah ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Udah isya ya. Enggak buka tanya jawab insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang karena masih kurang sehat ini lehernya. Tenggorokan kurang sehat. Ini saja yang dapat Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.